Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 232510. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan gerak dasar tari gandrung untuk anak usia dini. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan gerak dasar tari gandrung untuk anak usia dini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tari gandrung. Nah, tari gandrung adalah salah satu jenis tarian tradisional yang berasal dari Banyuwangi. Tarian gandrung Banyuwangi pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan Banyuwangian atau Banyuwangen. Selanjutnya, pengertian penerapan gerak dasar tari gandrung untuk anak usia dini. Penerapan gerak dasar tari gandrung pada anak usia dini merupakan salah satu bentuk seni yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pembelajaran motorik, khususnya kecerdasan kinestetik anak. Anak usia dini berada pada masa perkembangan yang sangat pesat, sehingga stimulasi melalui aktivitas fisik seperti tari sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan tersebut. Prinsip penerapan pada anak usia dini. Yang pertama, harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Harus sesuai dengan motorik, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya, menggunakan pendekatan yang pertama, learning by playing atau belajar sambil bermain. Selanjutnya, menyenangkan atau joyful learning. Dan yang terakhir, sederhana dan tidak memaksa pada anak. Yang selanjutnya, gerakan disesuaikan. Yang pertama, tidak terlalu rumit untuk anak. Yang kedua, tidak terlalu cepat. Dan yang terakhir, aman untuk anak. Penerapan pembelajaran tari gandrung dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyusun rencana pembelajaran seperti program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Selanjutnya, yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses pembelajaran tari gandrung. Dalam tahap ini, guru mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan alat dan media pembelajaran seperti musik tari gandrung dan ruang aman yang aman untuk bergerak. Yang kedua, kegiatan awal atau pemanasan. Kegiatan dimulai dengan pemanasan melatih otot-otot anak agar siap melakukan gerakan tari serta menghindari cedera. Yang ketiga, pemberian contoh gerakan. Nah, guru menjelaskan dan memperagakan gerakan dasar tari gandrung tanpa menggunakan musik terlebih dahulu agar anak dapat fokus pada gerakan. Melalui tahapan ini, anak tidak hanya belajar menari, tetapi juga belajar mengordinasikan gerakan tubuh dengan irama musik. Nah, yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak setelah mengikuti pembelajaran tari gandrung. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas dan kemampuan anak selama pembelajaran berlangsung. Penilaian difokuskan pada beberapa indikator, yaitu yang pertama, kemampuan anak dalam meniru gerakan. Yang kedua, keseimbangan tubuh. 3, kelincahan gerak. Dan yang keempat, koordinasi antara tangan, kaki, dan kepala. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan setiap kali kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya agar lebih efektif. Nah, yang terakhir nih, apa sih faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan tari gandrung untuk anak usia dini? Faktor pendukung
Yang pertama, kesiapan dan kreativitas guru. Yang kedua, metode pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, dukungan dari orang tua. Dan yang keempat, minat dan bakat anak. Sedangkan faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya persiapan dari guru. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman budaya lokal. Dan yang terakhir, pengaruh globalisasi yang mengurangi minat anak terhadap budaya lokal. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.